Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama aku di channel Rahma Aulia. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi materi, berbagi bacaan saya tentang MK, tentang mata kuliah, tentang materi public speaking yang membahas tentang fobia, kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Nah, di sini fobia sendiri itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak sih kira-kira? Boleh kirim komennya. Ya, boleh kirim komennya ya. Oke, jadi fobia itu demam panggung termasuk salah satu bentuk kecemasan seseorang yang mengalami. Biasanya merasa khawatir, takut dinilai gitu ya. Padahal sebenarnya orang lain tuh belum tentu ngeliatin dia, belum tentu ngenilai dia gitu, tapi dia udah takut banget gitu. Takut salah, takut dipermalukan saat bicara. Padahal belum tentu dia mengalami hal itu, seperti itu. Nah, kondisi ini biasanya cukup umum terjadi. Banyak yang mengalaminya gitu, nggak cuman satu orang atau dua orang, tapi sering banyak yang terkena fobia demam panggung ini sendiri. Terutama pada pelajar ataupun mahasiswa yang sering melakukan presentasi, diskusi, maupun berbicara di depan kelas gitu kan. Kayak saya sendiri, saya di kuliah itu ada yang namanya presentasi. Nah, presentasi itu saya harus menjelaskan di depan teman-teman tentang materi yang saya dapat, yang saya temukan gitu, dengan bahasa saya sendiri. Saya berusaha memberikan penjelasan itu dengan mudah gitu kepada teman-teman gitu. Nah, diperlukan apa biar tidak terjadinya demam panggung atau fobia ini? Yes, betul banget. Diperlukannya latihan berulang gitu. Kalau nggak ada latihan, kalau nggak ada materi yang akan dibahas gitu, nggak ada persiapannya gitu kan, otomatis demam panggung ini bisa terjadi di diri kita sendiri gitu, termasuk saya sendiri. Nah, penyebabnya itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu kan berasal dari diri individu itu sendiri ya. Jadi misalnya kayak rendahnya rasa percaya diri pada individu tersebut, ketika dia nggak yakin terhadap kemampuan dirinya kan, takut gitu kan, maju takut disalahin yang tadi udah dijelasin. Nah, otomatis diri dianya juga akan dapat memberikan ancaman di diri dia sendiri gitu tuh. Akan grogi lah, gemeter, ataupun bahkan ada yang sampai yang tadi tuh ya, fobia yang berlebihan gitu kan. Nah, itu salah satunya ya, faktor internalnya. Terus juga ada orang juga tidak dapat memahami materi dengan baik, itu dapat menyebabkan rasa gugup, rasa takut yang berlebihan gitu kan. Takut ada yang bertanya ke diri kita ya saat presentasi, kita nggak memahami materi yang kita jelaskan itu, otomatis kita nggak bisa jawab pertanyaan teman kita gitu kan, yang ditanyakan kepada kita gitu. Nah, jadi teman-teman harus kita mempersiapkan latihan dengan matang. Jangan sampai terjadi fobia atau bahkan demam panggung yang sulit kita kendalikan gitu. Diri kita yang mengendalikan, diri kita juga yang bisa berbuat. Nah, selanjutnya itu ada faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal itu? Ada yang tahu? Boleh banget kirim komentarnya yang tahu tentang faktor internal, faktor eksternal apa aja selain yang tadi saya sebutkan itu. Nah, saya juga akan memberikan contoh faktor eksternalnya nih teman-teman. Faktor eksternal itu kan berasal dari luar diri individu itu sendiri ya. Contohnya kayak dia punya pengalaman negatif di masa lalu, pernah ditertawakan saat maju gitu, padahal kayak teman-teman tuh ngetertawainnya tuh karena terhibur gitu, tapi dia menganggap kayak diledekin gitu kan, kayak dipermalukan gitu. Ada juga yang dia gagal gitu saat presentasi, entah itu
ada salah kata atau entah medianya kurang gitu, dia merasa diri dia gagal gitu kan, ataupun mendapatkan kritik yang menjatuhkan diri dia. Nih teman-teman ya, lagi-lagi kita harus menjaga ucapan kita, tangan kita. Nah, jangan sampai dengan tangan kita, dengan mulut kita gitu kan bisa menyakiti orang lain gitu. Apalagi sampai orang lain itu merasa jatuh gitu kan, merasa terjatuh banget. Teman-teman kita tuh yang kita kritik gitu kan, mereka tuh nggak salah sebenarnya gitu kan. Sebenarnya mereka tuh nggak salah, udah berani gitu. Tapi dengan mudahnya kita mengomentarinya yang tidak bagus gitu dengan tangan kita, dengan ucapan kita. Itu jangan teman-teman, dihindari banget. Harus kita sama-sama saling merangkul, saling mengajak gitu kan. Kalau ada teman kita yang nggak pede, ibaratkan kurang percaya diri, nah kita harus bisa mampu mengajaknya, mampu berkomunikasi dengan dia, menyemangati dia gitu. Jangan sampai kita meledekin atau mengkritik sampai teman kita itu merasa dia dijatuhkan gitu. Jangan sampai ya. Nggak apa-apa kita nggak sempurna ya kan, tapi kita bisa mengajaknya berbuat kebaikan itu dengan sesama gitu. Nah selain itu juga jumlah audiensnya itu banyak, terus sering membuat tekanan psikologisnya itu meningkat, karena kan individu tuh merasa dia tuh jadi perhatian gitu loh, jadi dilihatin banyak orang gitu. Nah itu salah satunya juga faktornya, penyebabnya ya, faktor penyebab eksternalnya. Selanjutnya itu dalam materi yang saya akan berikan ini ya, video yang saya berikan ini ada beberapa ciri-ciri fobia speaking atau glossophobia ya. Nah, ciri-cirinya apa sih? Nah, pertama itu rasa takut yang berlebihan. Saat berbicara di depan umum, dia itu mengalami takut banget yang berlebihan gitu kan. Sampai diri dia tidak bisa mengontrolnya gitu kan. Dibandingin teman-temannya, dia tuh yang benar-benar sampai gemeter gitu kan, sampai kebelet pipis, mau ngomong aja susah. Itu benar-benar kayak yang udah susah banget gitu tuh, yang dikendalikan sama diri dia.